Oke, what guys? Hari ini kita bahas Liverpool. Sama Liverpool di matchday ketiga di Premier League. Kita tahu skornya sangat memalukan, itu 7-2. Ini saya sedikit heran ya. Kenapa bisa kecolongan seperti itu? Kalau melihat hasil akhirnya, cuman ya kalau kita lihat matchnya, kebetulan saya nonton matchnya itu jam 1.15 sampai jam 3. Jadi kita bahas dari lini pertahanannya dulu. Lini pertahanan Liverpool itu kalau kita lihat dari kiper Katro, backnya Katro, empat-empatnya, tiga backnya tuh. Kalau ada Robertson ya agak mendingan lah. Kan kita lihat juga Robertson sering overlap. Dan kegolannya itu juga dari Robertson itu nggak ada sisinya guys. Jadi sisinya itu cuma dari sisi Arnold sama sisi Gomez. Makanya pada menit ke berapa itu Gomez diganti sama Minamino, jadi Fabinho ditarik ke belakang dengan harapan Fabinho juga bisa antisipasi serangan Aston Villa. Cuman yang kita mau bahas itu waktu blunder pertama Adrian. Ini memang kiper apa guys? Kiper nggak bisa lah di tim-tim besar kiper kayak gini, karena dia nggak bisa membawa kepercayaan diri untuk back-backnya gitu kan. Karena pada saat dia blunder pertama itu langsung momentum untuk bermain bagus itu udah langsung hilang gitu guys. Maksudnya itu gini. Pada posisi free gitu mengoper, dia ngasih bola juga bisa bola tanggung gitu kan. Bola entah kemana, itu goblok banget lah guys. Nah, kita heran lah kalau bisa pemain kayak gitu. Makanya tuh mungkin ini juga jadi pelajaran untuk Jurgen Klopp ya, bahwa dia itu harus beli kiper cadangan untuk backup Alisson. Karena kiper ini nggak bakal bisa bawa Liverpool besar. Apalagi kita tahu Liverpool setelah juara Champions, juara Premier League, pasti kan semua mata tertuju ke Liverpool lah. Mungkin setahun 2 tahun ke depan ini. Cuman kalau kipernya masih Adrian dipakai ya, ini risiko yang harus diambil gitu, penjudian yang sangat besar. Kiper ini memang harus dijual, harus di loan. Ya, jual murah aja nggak apa-apa lah daripada konsekuensinya kayak gini kan guys. Kemudian kita masuk ke Arnold guys. Arnold ini nggak tahu di match ini sangat-sangat underperform lah ya. Kita lihat pada gol kedua itu pada saat gelandang Aston Villa megang bola dari sisi kanan pada diserang. Seharusnya waktu megang bola itu dia nggak harus nunggu, maksudnya nggak harus maju nunggu gitu kan, atau mau merebut bola ke depan, nggak harus itu, karena itu kan dia wancu guys, 1-2 bola 1-2-nya pemain Aston Villa itu, bola 1-2 dia tuh tertarik untuk ngikut ke tengah gitu kan, dia menyisakan Gomez. Itu kan golnya kan gol kedua kan kena individu kan, dari sisi kotak penalti itu kan di individu syuting kena kaki gol. Seharusnya kalau jadi Arnold saat itu, harusnya dia tuh waktu dia back pass dia tuh langsung lari ke belakang. Ya nggak tahu ya, mungkin dia percaya sama Gomez. Tapi kan itu bisa dieksploitasi guys, mudah kali dieksploitasi, kayak anak-anak SSB main bola juga. Dia dari sayap ke tengah, terus yang sayap tuh lari ke samping, di umpan terlepas dapat wing Aston Villa, baru individu di kotak penalti gitu kan ya, kalau nggak dia masuk ambil tumpuan kanan syuting kiri, masuk ke tumpuan kiri si kanan placing, sayangnya jadi gol 2-0 untuk Aston Villa. Waktunya juga nggak lama, cuma beberapa menit kan guys. Sebenarnya baru yang kedua gol balasan Liverpool 2-1 golnya Muhammad Salah. Sebenarnya itu kita punya asa, sebagai Liverpool itu pasti punya asa, karena ya dominasi pertandingan,
penguasaan bola. Liverpool bisa megang, cuman saat Liverpool lepas bola kehilangan bola, counter attack-nya itu, defense-nya itu disorganisasinya jelas sekali ya Liverpool guys. Sumpah lagi kita gimana ya bilang untuk tim juara pertahanannya kayak gitu. Aduh, gimana diserang balik 1-2 sentuhan bisa jadi gol. Juga prosesnya cepat, tek udah masuk bola itu. Pas saat 3-1, sebenarnya itu ujian mental guys. Cuman ya saat itu mental diuji, cuman bapuk juga backnya, pertahanannya bapuk juga. Watkins itu pemain gitu juga bisa mengganggu Van Dijk. Seharusnya Van Dijk yang ganggu Watkins, tapi nggak, sebaliknya guys. Nggak bisa di body juga nggak tahan, masih kuat, diajak sprint juga dia kuat gitu kan. Antisipasi Gomez, kontrolnya, membaca serangannya juga nggak bagus. Jadi mental itu diuji dan itu nggak bisa balik. Gol ketiga itu jadi Liverpool kayaknya waduh kok nggak bisa masuk serangan. Itu untuk gol balasan dan mental tadi untuk gol ketiga. Masuk gol keempat baru 4-2 guys. Itu kalau kita nontonnya memang kayak nggak percaya pertandingan itu. Cuman ya memang Liverpool juga nyerangnya juga nggak terlalu kuat. Terutama waktu kita lihat serangan dari polanya si Jota, kayaknya Robertson belum punya chemistry yang kuat untuk Jota guys. Beda dia kalau main sama Sadio Mane. Supply bola ke Mane itu dari Robertson banyak. Beda sama Robertson ke Jota. Nggak tahu ya, mungkin chemistry-nya belum dapat gitu kan, atau belum terlalu percaya gitu kan. Tapi kelihatan dari gestur tim itu main, back ke kiper nggak percaya, back ke gelandang nggak percaya, gelandang ke penyerang kurang percaya, chemistry ya, jadi hilang chemistry itu. Gimana kalau seharusnya kalau jadi Robertson itu supaya bola ke Jota terus, karena kan dia dipilih gantikan Mane itu kan ya masih ada Shaqiri, ada Origi, masih ada siapa lagi yang bisa di posisi itu. Cuman Jota yang dipilih. Memang kalau kita lihat Jota itu di Wolves itu dia petarung ya sebenarnya. Petarung, pekerja keras, visi bermainnya jelas. Cuman ya itulah tadi, saat dia strikernya penyerang Liverpool hilang bola, serangan balik, syuting kena kaki masuk, segala macam masuk. Nggak salah golnya Barkley itu Arnold antisipasi bolanya itu nggak boleh cuma ngeletakkan kaki gitu aja sih guys sebenarnya. Karena kan pas saat bola itu ada ruang, Barkley mau syuting, itu bloknya harusnya sliding guys. Nggak boleh cuman gitu. Itulah risiko kalau kita kita ngeblok crossing aja kan, kita letakkan satu kaki di daerah ruang crossing atau ruang ngangkat bola. Ini syuting itu blok yang paling bagus itu sliding guys. Sliding itu banyak dapat bolanya. Karena kalau kita cuma nahan kaki, bola kena sikit lawan arah, kiper baca bola udah salah, dapatnya gitu. Gol-gol yang dia beruntung betul, bisa dibilang beruntung, Liverpoolnya sial. Cuman dari overall memang Liverpool itu kalah pada saat itu. Gol bersihnya itu skornya 3-2 seharusnya guys. Seharusnya juga bisa itu jadi 8-2. Kalau golnya Watkins, golnya dia man to man lawan Adrian itu gol. Itu bisa 8-2. Liverpool lebih malu, lebih ya kawal 8-2 lah. Tetap kawal 8-2. Kita lihat di situ gol terakhir juga guys. Pertahanannya sangat-sangat SSB guys. Di garis tengah striker dikasih sprint, hilang gak? Robertson bisa salah antisipasi, dia cuma ngambil gitu. Bola-bola sliding semua, bloknya itu blok sliding, nggak boleh
kita mau jangkaunya pakai kaki itu nggak bisa. Dan sekarang main bola modern itu umpannya guys, aduh semua udah diukur umpan itu. Mana harus kemana, kita nendang bola harus kemana, itu udah diukur semua. Jadi ya semoga inilah Liverpool bisa kembali ke jalurnya. Ya ini juga jadi koreksi yang besar untuk fans-fansnya juga. Kalau kita lihat di media sosial udah kayak penghujat semua keluar ya. Itulah bagian dari sepak bola saat kita di underperform, kita lawan tim yang nggak terlalu diperhitungkan saat ini guys ya. Saat ini nggak terlalu diperhitungkan, misalnya pun kalah seharusnya nggak memalukan, ya itulah sepak bola. Jadi ya kadang kita terlalu di atas, kadang kita terlalu di bawah, ya itu jadi seninya dramanya. Kalau saya pribadi untuk match itu saya nonton, besoknya saya galau mau ke kantor gitu kan, aduh pasti dibully ya bener. Sampai di kantor dibully, Liverpool hancur-hancuran. Ini jadi koreksi yang sangat besar untuk Jurgen Klopp, supaya kalau dia masih mau bersaing di jalur juara guys. Kalau enggak, aduh udahlah, minimal dia ini memang harus beli back sama kiper, center back sama kiper yang bisa. Center back itu minimal yang bisa yang bisa baca permainan dengan baik lah guys, bukan cuma otot kuat, heading kuat, enggak, yang bisa baca permainan. Karena back yang bagus itu kita lihat banyak guys, back lambat kita bilang di tim-tim besar, di Munchen lambat, di Barca lambat. Cuman kalau mereka baca permainan itu benar-benar jeli guys, benar-benar terukur mereka. Saat striker menyerang, saat mereka membangun serangan, semua itu dibaca. Itu yang harus dimiliki Liverpool selain pandai. Jadi untuk depannya ya itulah serunya bola guys ya, yang nggak ada di olahraga lain gitu kan. Itulah serunya bola yang nggak ada di olahraga lain. Jadi semoga kita bisa menemukan pertandingan-pertandingan menarik yang bisa kita analisa dengan mudah. Orang-orang kayak kita gini bisa ngerti cemana terjadinya pertandingan itu, bisa kita analisa dengan mudah, bukan hal-hal yang rumit. Artinya juga kita yang lihat gitu ya, kita tahu tuh gimana pergerakan pemain itu, kita bisa tahu sebagai rakyat biasa lah yang nonton bola, yang suka bola. Jadi gitu guys, nanti kita bahas matchnya MU, Barca, dan Tottenham ya, Chelsea lah mungkin guys. Mungkin nextnya kita bahas juga tim-tim lain dari Serie A. Serie A itu sekarang ya lumayan kompetitif guys, lebih menarik daripada Liga Spanyol sekarang. Karena mungkin ya sekarang Messi juga udah nggak wah lagi lah, udah nggak menarik, udah nggak menjual lagi. Ini itu dulu guys, nanti kita tunggu uploadan video selanjutnya. Thank you guys.